pada saat ini sih kalau pada waktu itu sejak COVID pertama kali terjadi itu kita cenderung mengalami penurunan gitu di awal-awal. Pertama pertama nggak terlalu berdampak, terus kemudian turun sampai sebelum Lebaran, menjelang Lebaran agak naik sedikit. Setelah Lebaran di minggu pertama kemarin itu masih masih apa? Walaupun nggak seperti dulu ya, masih cukup tinggi, masih masih mengalami sedikit peningkatan, habis itu turun. Kalau saat ini sih kondisinya lagi turun, tergantung sektor sebenarnya. Mhm. Berapa persen Pak penurunannya? Sektor apa yang paling terdampak Pak? Ya, kalau kalau saya lihat di beberapa berita ya, kan beberapa asosiasi juga menyampaikan, dari teman-teman dari asosiasi logistik kan bilang 80% terjadi penurunan. Kalau di Alfi tadi ada 20, ada yang 70%. Habis gitu kalau dari Aptrindo, dari kami, dari ketua umum saya menyampaikan waktu itu 60-90% survei yang dilakukan terhadap teman-teman anggota. Kemudian tapi ada sektor yang malah naik gitu kalau saya lihat, di kapal laut naik malah. Tapi itu data triwulan pertama ya. Kita belum lihat sekarang ini terjadi kenaikan apa enggak. Tapi yang naik sangat signifikan itu sektor e-commerce. Sektor e-commerce itu naik 400%, otomatis logistiknya juga naik 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 drastis. Berarti kalau misalnya sektor e-commerce-nya naik 400%, yang akan terkait dengan benang merah itu terdampak juga dari logistik di sektor e-commerce ini adalah darat, laut, atau udara mungkin? Eh, kalau e-commerce ini kan naik karena akibat dari kebijakan physical distancing ya. Karena kalau akibat dari kami diharuskan tinggal di rumah masyarakat ini, akhirnya ya belanjanya paling memungkinkan secara online. Termasuk interaksi kita sekarang ini kan dilakukan secara virtual gitu. Nah, pembelanjaan yang sifatnya memerlukan interaksi fisik itu kan dibatasi kemarin dengan kebijakan PSBB ya. Nah, jadi ketika ada pembatasan interaksi secara fisik, otomatis yang terjadi adalah pembelian secara virtual dan otomatis itu akan membutuhkan pengiriman menggunakan jasa kurir. Karena Mhm. yang naik cukup banyak ya kurir. Mhm. Tapi kalau kita lihat kan kalau Hmm. e-commerce ini volumenya kecil-kecil Pak, dan biasanya jaraknya juga ya dekat, biasanya menggunakan misalnya kalau pakai yang same day atau hari yang sama juga, biasanya kan jaraknya dekat, terus volumenya juga kecil-kecil. Dengan kenaikan 400% ini apa memang berdampaknya signifikan juga? Oh enggak, sebenarnya kalau kita lihat ekonomi secara keseluruhan tuh menurun. Kalau secara keseluruhan ya. Jadi kenaikan e-commerce ini tidak mampu mengkompensasi semua penurunan yang terjadi gitu. Kalau kalau dari sektor eee, transportasi darat, kami kan sekitar 90% pengiriman itu menggunakan truk ya. Sehingga ketika terjadi penurunan, otomatis beberapa sektor kan nggak bisa bekerja. Mereka Mhm. benar-benar kehilangan mata pencaharian dan pendapatan gitu. Contohnya adalah sektor hospitality. Kalau kita lihat sektor pariwisata kan, kalau sektor pariwisata begitu turun, otomatis dampaknya ke industri itu kan multiply gitu. Eko, eh, uang yang dibelanjakan orang itu kan akan dibelanjakan berikutnya, dibelanjakan lagi, dibelanjakan lagi, dibelanjakan lagi. Tapi ketika itu terhenti, kan nggak ada multiplier efek. Dampaknya adalah multiplier efeknya terhadap ekonomi itu ikut menurun gitu. Jadi Mhm. eh, secara otomatis apa yang dikenaikan yang dinikmati sama e-commerce ini belum bisa mengkompensasi keseluruhan penurunan.